kembali lagi di e-podcast. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai dampak dibalik melemahnya rupiah bersama narasumber salah satu dosen ilmu ekonomi Fakultas Ekonomi dan Manajemen ITB University, Bapak Fahmi Salam Ahmad, S.Pad, MSI. Selamat pagi Pak. Ya, selamat pagi Mbak. Bagaimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Baik, sebelum kita memulai ke diskusi selanjutnya, saya ada permainan nih Pak. Jadi ceritanya itu saya akan menanyakan sebuah pernyataan atau pertanyaan, nanti Bapak jawabnya pakai setuju ini atau tidak setuju, begitu. Oke. Baik, untuk pertanyaan atau pernyataan pertama. Setuju atau tidak setuju, di tengah meningkatnya ketidakpastian dan gejolak geopolitik, stabilitas sistem keuangan atau SSK di Indonesia masih bisa dikatakan dalam kondisi stabil. Setuju. Oke, setuju. Kenapa itu Pak? Secara indikator makro memang posisi atau keadaan indikator makro Indonesia posisinya kurang lebih masih bisa dikatakan baik ya. Sebagai contoh, pertumbuhan ekonomi triwulan 1 2024 itu positif 5,11% dan itu termasuk yang tertinggi dalam beberapa tahun terakhir ya untuk pertumbuhan triwulan pertama ya. Kemudian juga cadangan devisa meskipun ada kecenderungan penurunan beberapa bulan terakhir, tapi posisinya kalau misalkan dibandingkan dengan bulan yang sama di tahun yang lalu itu juga masih stabil pada posisi itu. Jadi dan banyak indikator lainnya, jadi secara makro sebetulnya masih bisa dikatakan masih baik. Baik, kita lanjut ke pernyataan kedua ya Pak. Setuju atau tidak setuju untuk mengatasi melemahnya nilai tukar rupiah, Bank Indonesia menaikkan suku bunga BI rate sebesar 25 basis point atau menjadi 6,25%. Setuju. Kenapa itu Pak? Ya, karena namanya juga ini ya, salah satu yang jadi pertimbangan penetapan suku bunga itu kan juga melihat kondisi global ya. Tujuannya supaya kestabilan harga dan juga kestabilan nilai tukar tentu saja. Jadi karena kenaikan suku bunga ini kan juga dimaksudkan untuk merespon ya. Di Amerika pun The Fed juga menaikkan suku bunga. Bahkan ini trennya itu kalau ditarik ke belakang 2 tahun ke belakang, sejak ada inflasi agak tinggi di sana, itu kan mereka pengetatan kebijakan moneternya ya, dan berdampaknya pasti ke seluruh dunia kan. Jadi memang respon terbaik dari negara berkembang misalkan seperti Indonesia juga mengimbanginya gitu juga supaya nilai tukar itu tetap terjaga atau tetap stabil, karena kan urusannya dengan aliran modal ya dan perdagangan gitu. Baik. Dan selanjutnya ini pertanyaan terakhir nih Pak. Setuju atau tidak setuju melemahnya nilai tukar merupakan efek kenaikan suku bunga dari The Fed? Sebetulnya 50-50 ya. Jadi begini, karena ada faktor pelemahan nilai tukar itu tidak bisa hanya dikunci oleh satu penyebab gitu ya, oleh satu faktor. Memang ada salah satunya betul memang keadaan di suku bunga Amerika ya, atau The Federal Fund Rate itu memang juga berdampak pada aliran modal kan, sehingga pasti berdampak ke nilai tukar di rupiah. Tapi juga ada faktor-faktor lain, misalkan juga kondisi global ya. Jadi seperti misalkan beberapa konflik-konflik terakhir itu kan menimbulkan ketidakpastian ya, menimbulkan resiko. Jadinya kadang investor itu juga merasa lebih aman kalau misalkan berinvestasi di negara yang secara persepsi mereka itu resikonya lebih kecil. Nah, jadi negara berkembang seperti Indonesia juga itu kadang kena dampaknya dari seperti itu. Jadi di samping juga oleh faktor The Fed juga ada faktor-faktor lain, termasuk juga faktor internal, misalkan dari kenaikan atau dari inflasi ya, karena inflasi Indonesia itu juga
ada terpengaruhnya ya inflasi Indonesia agak 3%, 3, sekian persen ya, dan itu dibandingkan dengan tahun-tahun sebelum pandemi agak sedikit lebih tinggi gitu ya. Walaupun itu inflasi tinggi juga ada faktor eksternal lagi ya dari luar negeri, makanya inflasi itu juga bisa berdampak ke nilai tukar ya, dan macam-macam. Jadi memang tidak satu faktor ya, tapi multifaktor menyebabkan fluktuasi nilai tukar. Baik, berbicara kembali mengenai melemahnya nilai tukar rupiah tersebut, kan beberapa bulan lalu sampai nilai tukar rupiah itu anjlok ke Rp16.000 per dolar Amerika Serikat ya Pak. Nah, kondisi seperti ini sebenarnya itu wajar ataukah bisa berdampak terhadap kondisi perekonomian Indonesia? Ya, kalau pas turunnya nilai tukar itu sebetulnya ya wajar ya, karena berbagai faktor itu pasti membuat ada fluktuasi nilai tukar. Tapi di sini juga pasti ada antisipasi ya, yang dilakukan ya. Dan kita juga tahu kan secara konsep atau teori itu kan fluktuasi nilai tukar, atau misalkan ya saat ini kan trennya sedang pelemahan nih. Pelemahan nilai tukar itu juga ada dampak positifnya, ada dampak negatifnya ya. Paling gampangnya ya misalkan di perdagangan ya. Kalau untuk orang atau pihak yang impor, yang banyak mengimpor itu jadi lebih mahal. Pelemahan nilai tukar ini berdampak lebih mahal karena akan lebih mahal kan biaya harga impor untuk bahan baku dan lain-lain. Tapi di sisi lain itu juga ada sisi plusnya, sisi positifnya untuk ekspor gitu ya. Ya, jadi sebetulnya tidak mutlak bahwa ini pasti dampaknya buruk, tapi memang harus dipantau dan harus kalau ada pergerakan harus segera direspon. Baik. Lalu kalau kita melihat di dunia internasional nih Pak, kan saat ini masih ada konflik di Timur Tengah yang lagi memanasnya. Nah, untuk Fed sendiri seperti yang Bapak bilang tadi, ada kenaikan suku bunga di sana, yang mana apakah itu memperburuk situasi di dunia internasional, ataukah itu sebagai bagian dari Fed untuk mempertahankan perekonomian? Sebetulnya ini kalau pertanyaan ini kan tentang bagaimana sikap The Fed itu, mungkin kita dari pihak di luar The Fed-nya mungkin kita hanya sekedar memantau, menganalisis ya. Di satu sisi memang kalau saya perhatikan Amerika itu pasca pandemi itu kan tahun 2022 inflasinya cukup tinggi ya. Dan kabarnya itu tertinggi dalam 40 tahun terakhir di negara mereka gitu, sehingga mulai tahun 2022 itu mulailah kebijakan-kebijakan pengetatan moneternya. Jadi Federal Fund Rate-nya yang awal 2022 itu 0,2%, saat ini ya itu setelah sekian kali mengalami kenaikan, saat ini bahkan sudah 5,5%. Jadi naiknya 5,25 sendiri itu dalam sekitar kurang lebih 2 tahun gitu ya. Nah, dan apa yang dilakukan itu pasti akan berdampak ke negara lain ya, sehingga negara lain pasti akan merespon dengan itu. Termasuk tujuan bagi Amerika sendiri, dia menaikkan suku bunga itu kan awalnya juga untuk mengendalikan inflasinya, gitu kan ya. Terus apalagi kejadian tahun 2022 itu kan mulai perang Rusia Ukraina, gitu kan ya. Jadi ya kompilasi sebetulnya, memang ada faktor dari sisi internal negaranya untuk menstabilkan inflasinya Amerika sendiri, dan juga mengingat pertimbangan berikutnya ya, karena situasi global juga sedang tidak menentu. Memang salah satu cara itu adalah negara memang harus siap-siap, dan instrumennya biasanya adalah yang menaikkan suku bunga gitu. Ada isu baru lagi sekarang yang misalkan tahun lalu Israel Palestina, sekarang belum lama lagi ini Israel Iran gitu kan, itu juga menambah ini lagi ya, bahwa situasi globalnya, sehingga pasti ya Amerika wajar lah kalau mereka memutuskan untuk ini suku bunga tetap tinggi gitu. Jadi kalau untuk Amerika yang melakukan peningkatan suku bunga itu juga berdampak terhadap Indonesia ya Pak? Sudah pasti. Oh ya. Baik. Lalu karena tadi juga dibilang 50-50, pelemahan nilai tukar itu disebabkan oleh adanya faktor internal, kemudian juga ada eksternal. Kalau boleh lebih
dijelaskan lagi Pak mengenai apa saja sih faktor internal dan eksternalnya dari pelemahan nilai tukar ini? Oke, kalau internal itu biasanya dengan dari ini ya, inflasi ya. Nah, inflasi itu kan sebetulnya fenomena dalam negeri. Dan inflasi yang agak tinggi itu bisa juga akan berdampak ke pelemahan nilai tukar. Nah, transmisinya nanti itu bisa bisa dibaca-baca lebih lanjut. Tapi biasanya keterkaitannya seperti itu. Itu yang biasanya faktor internal ya. Dan ada juga faktor internal lain, misalkan ekspor dan impor gitu kan ya. Ketika misalkan ya ada tren kenaikan impor ya, karena misalkan ada kebutuhan impor bahan baku dalam jumlah yang banyak, atau misalkan sedang ada tren tertentu sehingga impornya meningkat ya, impor meningkat relatif dibanding ekspor, itu juga bisa berdampak ke pelemahan nilai tukar. Itu internalnya. Kalau eksternal itu tadi ya, keadaan global, kemudian juga spesifiknya memang satu negara ini, tapi dia bisa berdampak ke seluruh dunia ya, kebijakan di Amerika itu sendiri, dan juga faktor internasional ya, konflik global, fluktuasi harga energi ya, minyak, gas dan lain-lain, itu juga pasti berdampak ke nilai tukar. Baik, kalau kita sudah membicarakan mengenai pelemahan nilai tukar beberapa bulan lalu, dan setelah adanya kebijakan dari Bank Indonesia juga sekarang kembali menguat ya Pak. Dan tadi pagi sempat saya baca ternyata sudah sampai 15.900-an untuk nilai tukar rupiahnya sendiri. Nah, dari kebijakan itu apakah tetap ada resiko, dan apakah perlu ada kebijakan-kebijakan lain Pak yang mendukung penguatan ini? Saya rasa sih Bank Indonesia sudah merespon dengan cukup segera ya, karena saat setiap bulan kan Bank Indonesia menetapkan ya suku bunga ya, dan bulan kemarin, bulan April itu kan dinaikkan 6,25 ya, nggak salah, dan itu kan sekitar 1 minggu setelah ada kenaikan yang agak tinggi itu di sekitar pertengahan April. Jadi itu sebetulnya sudah juga merupakan respon yang tepat, dan kalau kita melihat nilai tukar itu setiap jam kita lihat pasti ada fluktuasinya, tapi mungkin kita perlu lihat durasinya agak jauh sedikit ya, sekian minggu atau sekian bulan, untuk melihat efektivitas kebijakan yang sudah dilakukan gitu. Dan secara berkala ini kan setiap bulan pasti akan terus dilihat terus ya, sehingga nanti apakah suku bunganya tetap atau perlu dinaikkan lagi atau turun gitu kan. Saya rasa sih kebijakan yang seperti itu tuh sudah cukup ya, dan terlalu sering atau terlalu banyak ada perubahan-perubahan kebijakan justru dampaknya malah kurang baik, karena kan kesannya di publik itu atau di pelaku ekonomi ini, kebijakan kok cepat banget sih berubah-ubah gitu kan, jadi masalah kredibilitas juga ya. Baik, kalau untuk resiko tadi sudah dijelaskan, dan kemudian strategi dan respon apa sih Pak yang tepat bagi masyarakat dalam mendukung penguatan nilai rupiah dan menjaga stabilisasi nilai tukar ini? Salah satu ini yang bisa memicu fluktuasi nilai tukar kan, terutama dari sisi internal itu misalkan ekspor dan impor ya. Memang salah satu dan juga inflasi gitu kan ya. Salah satu yang bisa juga bagian dari kampanye juga itu misalkan ya, kalau tidak perlu kalau misalkan pembelian impor itu bisa disubstitusi dengan produk dalam negeri, nah itu lebih baik. Cinta produk dalam negeri gitu ya. Tapi tentu tidak bisa juga dipukul rata kan, karena ini sesuai dengan kebutuhan, dan sebetulnya impact-nya itu kalau kita lihat individu perorangan juga pasti impact-nya akan kecil banget gitu. Jadi tapi kalau bagaimana sikap yang bisa diambil itu, contohnya misalkan juga bisa seperti itu gitu ya. Baik. Oke, kita sudah berada di penghujung acara nih Pak. Jadi untuk
sesi akhir ini mungkin Pak Fahmi bisa memberikan closing statement-nya atas topik yang sudah kita bahas tadi. Oke, baik ya. Jadi terkait dengan apa namanya kecenderungan ada pelemahan nilai tukar di akhir-akhir ini, ya memang apa namanya kalau kita lihat secara data itu kelihatannya ada semacam pelemahan yang berlangsung agak lama, tapi secara apa namanya keadaan ekonomi itu sebetulnya posisi Indonesia di tahun ini itu kalau misalkan dibandingkan dengan pada saat terakhir ada pelemahan nilai tukar yang agak tinggi itu pada saat pandemi, itu posisi sekarang jauh lebih baik ya. Dari indikator makro bisa kita lihat ada banyak hal apa namanya misalkan pertumbuhan ekonominya, posisi cadangan devisa, kemudian juga apa namanya surplus perdagangan dan lain-lain itu sebetulnya masih pada taraf yang wajar dan baik. Tapi tentu keadaan ini ya dan sudah pasti juga akan terus diperhatikan oleh apa namanya pembuat kebijakan ya, baik kebijakan fiskal maupun kebijakan moneter, sehingga serangkaian kebijakan-kebijakan itu pasti ya dimaksudkan untuk apa namanya kestabilan ekonomi dan juga termasuk kestabilan yang di Indonesia ya. Jadi akan seperti apa ini kelanjutan dari fenomena apa namanya perubahan atau fluktuasi nilai tukar ini ya, kita lihat ya ke depan, sambil juga kita bisa analisis juga bagaimana respon dari pembuat kebijakan. Ya, mungkin seperti itu. Baik, terima kasih Pak atas ketersediaannya menjadi narasumber topik kali ini. Oke, baik buat teman-teman semuanya. Sekian, jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan hidupkan loncengnya di channel YouTube kalian. Terima kasih.